NIM 200200007. Di sini saya akan melakukan praktik asuhan persalinan normat 60 langkah. Nah, pertama-tama yang kita lakukan yaitu melihat tanda dan gejala kala 2. Yaitu yang pertama, adanya dorongan ibu untuk menelan. Yang kedua, perineum menonjol, sulfa membuka, dan adanya tekanan pada anus. Kemudian pastikan kelengkapan alat, yaitu ada partu set, acting set, kemudian ada obat-obatan esensial, kemudian ada spuit 3 cc, kemudian ada perlengkapan ibu dan bayi, kemudian ada korentam dan tempatnya, kemudian ada foam berisi kapas DPT dan kasa steril, kemudian ada lenek, kemudian ada gearbag, kemudian ada perlengkapan ibu dan bayi serta 3 tempat sampah medis, tempat sampah plastik, dan tempat sampah basah, dan baskom berisi larutan klorin dan larutan DTT. Sesudah kita memastikan kelengkapan alat, jangan lupa untuk mengatakan ampul oksitosin. Setelah mengatakan ampul, kita memakai celemek. Setelah itu kita melakukan mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, kita isap oksitosin, mengambil spuit yang sudah berada di bak instrumen, kemudian isap oksi. Setelah isap oksi, kita memastikan pembukaan lengkap. Setelah memakai handscoon, kita melakukan vulva hygiene, yaitu dari labia mayora terjauh atas ke bawah, kemudian labia mayora terdekat atas ke bawah, kemudian labia minora terjauh atas ke bawah, labia minora terjauh atas ke bawah, kemudian dari mons pubis, klitoris, vestibulum, lubang uretra, lubang vagina, perineum sampai ke anus. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan dalam. Ibu tarik nafas panjang, Ibu ya. Ya, ini kulit ketubannya sudah pecah, presentasi kepala, pembukaannya sudah lengkap, Ibu ya, dan antianginnya baik. Pengeluaran lendir dan darah. Setelah itu kita melepaskan sarung tangan secara terbalik di larutan klorin. Setelah itu kita beritahu ibu dan keluarga. Ya, keluarganya ibu baik, bapak, jadi ini pembukaannya sudah lengkap. Ibu kalau ada dorongan untuk menelan silakan menelan, kemudian jika ibu tidak ada dorongan menelan silakan diberi ibu makan atau minum. Kemudian bapak nanti bantu ibu untuk memposisikan ibu senyaman mungkin, Ibu ya. Saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Setelah memberitahu ibu dan keluarga, kita menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu kita memakai handscoon steril. Setelah itu kita meletakkan handuk sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Permisi Ibu ya, diangkat bokongnya. Setelah itu kita meletakkan handuk untuk menggaringkan bayi ya. Dengan adanya dorongan ibu untuk mendarah, kepala sudah nampak 5-6 cm di depan perut. Iya Ibu, silakan menelan Ibu. Bapak dibantu ibunya. Kita melindungi klitoris dan tangan lainnya menyokong melindungi perineum. Iya, sedikit lagi Ibu. Sedikit, iya. Setelah kepala lahir, kita cek lilitan. Tidak ada lilitan tali pusat. Kemudian kita menunggu kepala melakukan putaran aksi luar.
Setelah kepala melakukan putaran fase luar, kita memposisikan tangan di parietal. Kemudian kita tarik curam ke bawah, melakukan bahu depan, tarik ke atas, melahirkan bahu belakang. Kemudian kita sanggah, tangan lainnya menyusuri. Kemudian kita melakukan penilaian sepintas. Ibu bayinya perempuan, menangis keras, bayinya normal ibu ya, tanpa kemerahan, bergerak aktif. Kemudian kita letakkan di atas perut ibu, lalu kita keringkan. Kemudian kita beritahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin. Di paha lateral kanan sebelah luar secara intramuskular. Nah, namun pada saat ini ibunya mengalami retensio plasenta. Plasentanya tidak lahir setelah 30 menit. Dan kita akan melakukan penanganan manual plasenta. Kemudian kita klem tali pusat 5-6 cm di depan vulva. Kemudian minta asisten untuk memegang klem. Setelah itu tangan masuk secara obstetrik menelusuri tali pusat sampai ke pangkal tali pusat. Kemudian kita mencari tepi plasenta. Setelah kita mendapatkan tepi plasenta, kita sisiri dari atas ke bawah sampai plasenta terlepas. Setelah plasenta terlepas, kita eksplorasi, mencek apakah ada plasenta yang tertinggal. Setelah memastikan, kita memindahkan tangan ke suprasimfisis menekan dorsokranial untuk melahirkan plasenta. Kemudian kita putar seefek jam-jam. Setelah itu kita cek keadaan plasenta, selaput ketubannya utuh, kotiledonnya lengkap. Kemudian kita letakkan di tempat plasenta. Setelah melahirkan plasenta dan sudah melakukan pemotongan tali pusat, kita lakukan cek perdarahan dan robekan. Jika ada robekan, kita lakukan sesuai dengan prosedur, yaitu ini tidak ada robekan ibu ya, perdarahannya normal 200 cc. Setelah itu kita melakukan asuhan pasca persalinan. Kita menilai kontraksi ibu baik, terabas keras, kuat. Setelah itu kita mencelupkan sarung tangan di larutan klorin secara terbalik. Dan kita melanjutkan pemantauan skala 4. Sudah.